Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seniman Bonsai kawan-kawan. Pada kesempatan video kali ini kita akan membuat bonsai serut bergaya-gaya panorama atau painting. Di situ tadi saya tidak sempat untuk menjelaskan dari awal karena tadi rekan saya belum hadir, jadi belum bisa kita shooting dari awal. Saya akan membahas untuk cara-cara awal atau cara pembuatan di awalnya itu. Untuk jenis painting ini dalam arti harus mencari antara kontur tanah, kontur batu, focal point, melihat dari sisi background ataupun foreground. Itu kita harus detail juga. Dalam istilahnya, kalau background itu di bagian latar belakang, di bagian belakangnya itu harus nampak jelas agar dimensi nuansanya itu terlihat pohon itu memang terkesan jauh dan memang secara natural nampak seperti alam. Dan kemudian di bagian foreground itu tampak bagian depan itu harus mencari dari segi pohon yang akan kita jadikan sebuah karya panorama itu tadi yang mencolok, yang paling bagus lah intinya. Entah dari ukuran batangnya yang paling besar dan percabangannya yang paling sempurna, itu harus kita posisikan untuk dijadikan di bagian depan, yaitu foreground itu tadi. Atau bisa dikatakan juga seperti focal point-nya. Focal point-nya itu karakter batu yang bagus, kontur tanah yang bagus, dan pendukungnya pohon yang paling sempurna atau pohon yang paling bagus itu diposisikan di bagian depan. Nah, untuk kontur batu itu kita pilih yang batunya sesuai dengan batu-batu lainnya sehingganya penyusunannya tidak terkesan kaku ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini belum kita beri lumut, masih baru kita susun seperti ini bonsai serutnya. Nah, seperti ini. Tumbuh berkelompok. Namun yang paling kecil itu tadi saya pisahkan karena terlalu menutupi ruang kosong di bagian sini. Akhirnya saya tanam di bagian bawah untuk memberi alur cerita bahwa pohon ini memang condongnya ke sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nanti akan kita reposisi lagi sembari berjalannya waktu. Kita beri lumut, kita rapikan kembali. Dan yang sebelah sini ini saya menggunakan batu karang ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 batu. Nah, untuk cara penyusunannya, kontur batu ini dengan ini cocok. Nah, selanjutnya di bagian atasnya yang batu paling besar ini kan ada bekas tempelan semen ini. Nah, kita tempel pakai semen. Kemudian kita dukung lagi dengan batu di sebelah kanannya, di bawahnya ini. Kemudian didukung dengan batu yang ini. Kemudian untuk bagian agak dimensi paling jauhnya kita dukung pakai batu yang ini. Dan didukung lagi dengan batu yang ini. Ini misah semua ya kawan-kawan. Ini sendiri, ini sendiri. Ini sendiri dan ini sendiri. Dan ini juga sendiri. Seperti ini. Jadi ada pembagian sela-sela ruang kosong itu. Dan yang sini juga ada bagian ruang kosong juga. Di bagian situ ada ruang kosong juga. Nanti kita akan tanam untuk jenis bahan bonsainya pohon sancang ya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk melanjutkan pembuatan bonsai-bonsai gaya panorama ini ya kawan-kawan. Oke, ini setelah kita lakukan penguncian dengan menggunakan tanah merah ya kawan-kawan. Arti fungsi dari tanah merah itu selain untuk mengunci batu dari batu ke batu, untuk menjaga tingkat kelembapan pada posisi objek batu dan tanamannya ya kawan-kawan. Karena tanah merah ini juga untuk mengunci, untuk meningkatkan tingkat kelembapan pada batu, pada media dan pada tanaman juga. Selain itu juga bisa untuk menempelkan lumut di bagian tanah-tanah merah ini.
dan fungsi tanah merah dari atas turun ke bawah sampai ke bawah itu sebenarnya untuk apa ya, jalur hidupnya pohon akar itu nanti biar jalan ke bawah sampai ke bawah ya kawan-kawan. Nah di bagian bawah ini nanti akan full media seperti pasir malang, sehingganya pohon yang bagian atas itu bisa turun ke bawah sehingganya tidak mudah mati. Tapi kalau kita hanya memberi satu, misalnya hanya contohnya yang itu, kita beri satu tanah merah saja di situ, dia tidak akan kuat akarnya. Dia tidak ada jalur jalan ke bagian bawahnya. Itu saja sih. Nah ini akan kita lanjutkan untuk pemasangan lumut. Nanti sembari hasilnya seperti apa ya kita lanjutkan kembali ya kawan-kawan. Nah seperti ini ya jalur-jalur hidupnya. Nah, kalau yang ini jalur hidupnya saya taruh di bagian belakangnya biar agar tetap bisa memiliki jalur hidup. Nah bagian belakangnya saya tutup hampir 100% saya tutup batunya karena tidak ada rongga pada batunya, kurang ya, tidak terlalu banyak seperti ini. Untuk di bagian bawah tetap saya beri ruang kosong, itu terlihat ya yang situ. Oke, saya lanjutkan untuk memasang lumutnya dulu, nanti hasilnya kita simak ya. Oke, masih dilakukan pemasangan lumut oleh Master Rio Sadeworio ini ya kawan-kawan. Seperti itu cara pemasangannya. Nah, beliau ini tingkat ketelatenannya tinggi untuk memasang lumut-lumut. Langsung hidup ya biasanya Mas Rio ya. Langsung hidup ini. Tuh, seperti itu ya kawan-kawan. Ditekan-tekan sama beliau itu. Dicampur karo didone ora. Campur itu. Rio ya kan. Tuh, ya kawan-kawan. Tuh. Lumpurnya ini yang di tanah apa yang di semen itu Mas Rio biasanya? Yang bagus mana? Yang di tanah ya. Oh. Untuk lumut bonsai karena lumutnya di tanah itu cenderung dia tebel ya. Tebel dan dia juga kayak karpet nih. Nah lumut ini ada berapa jenis ya? Dia ada yang kayak karpet, ada yang kayak bulu-bulu gitu. Nah yang bagus kayak gini nih. Oh tuh kawan-kawan. Nggak gampang coklat ya Mas Rio? Nggak gampang coklat dan nggak gampang besar tuh. Ada biasa kan ada di lumut ada yang keluar kayak pohon-pohon kecil itu. Takut gede itu. Nah itu yang bisa merusak lumut ya. Oh iya. Itu ya kawan-kawan. Nah lumutnya seperti ini nih yang di tanah, bukan di bagian semen. Tuh. Ini ya, tebel memang ya. Terlihat tebal. Cincong. Ini tadi beliau yang mencari lumutnya. Biasanya di tempat-tempat seperti apa Mas lumut-lumut seperti biasanya ini? Kalau lumut seperti ini nih di tempat-tempat lembab ya, tempat-tempat yang dingin, dia kena sinar matahari cuman sore aja. Biasanya itu banyak aja. Di bawah pohon rindang sama biasanya di pinggir-pinggir comberan juga ada. Aduh. Oke, sembari kita tunggu hasilnya beliau melumuti penjing ini, kita sambil nyantai ngopi-ngopi dulu ya kawan-kawan. Nah ini yang sudah beliau lumuti tadi. Nah seperti itu, nampak seperti kayak udah lama ya kawan-kawan, tidak seperti baru dipasang, padahal baru tadi ini dipasang oleh beliau, tapi sudah nampak seperti ini. Nah ini kurang lebihnya seperti itu ya, untuk menikmati kopi, segelas kopi sambil nyantai melihat penjing ini, mungkin pikirannya bisa jadi agak tenang ya kawan-kawan. Ketika kita rehat lelah pulang dari kerja, mungkin melihat
tanaman seperti ini akan lebih rileks. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, di sini ada kawat-kawat ini ya kawan-kawan. Ini fungsinya untuk mengunci agar ketika disiram tidak rontok lumutnya. Nah, seperti ini kita bengkokkan begini. Seperti ini kita tempel di sini. Nah. Jadi ketika disiram dia tidak rontok lumutnya dan cepat hidup intinya. Oke, aku lanjutkan dulu. Oke, setelah selesai ya kawan-kawan, sementara seperti ini dulu pancing kita tuh, kurang lebihnya seperti ini. Woi, ketok guys, bisa ngintip uang guys. Ini jalur-jalur hidupnya sampai ke bawah, dari atas turun ke bawah, kemudian ini naik dan turun ke bawah lagi. Nanti ketikanya mau ganti media hanya di bagian bawah saja yang diganti ya kawan-kawan. Nah, di bawah sini diganti, dikorek, ditambahi pupuk lagi kalau akarnya sudah turun ke bawah semua. Jadi nggak perlu bongkar yang di atasnya. Mungkin kalau untuk memperbaiki mungkin hanya lumut-lumutnya saja, tapi kalau untuk semuanya tidak. Nah, itu. Oke ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.